Kalau bicara tentang Iran, kebanyakan orang mungkin langsung teringat pada Syiah, konflik politik atau isu-isu sensitif yang sering memenuhi pemberitaan. Dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa, Iran adalah salah satu negara terpadat di Timur Tengah. Mayoritas penduduk Iran menganut Syiah yang menjadi dasar identitas keagamaan dan politik negara ini. Namun, pemerintah Iran juga mengakui dan melindungi keberadaan minoritas agama lain seperti Zoroaster, Kristen, dan Yahudi yang memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari-hari besar keagamaan mereka. Dulu aliran Islam Sunni pernah menjadi mayoritas di Iran antara abad ke-7 hingga ke-15. Namun saat ini, penganut Sunni hanya sekitar 9% dari total populasi Muslim, sementara Syiah mendominasi dengan 89%. Sisanya, sekitar 2% terdiri dari kelompok-kelompok keagamaan lain atau yang tidak terdata. Meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan, kehidupan beragama di Iran tetap dihormati dalam batas-batas tertentu. Minoritas agama diberikan ruang untuk menjalankan tradisi mereka, meskipun dengan beberapa pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya Iran, di mana identitas keagamaan dan etnis saling berinteraksi dalam harmoni yang relatif terjaga. Meskipun tantangan tetap ada, Iran menunjukkan bahwa keragaman dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat yang kaya akan sejarah dan tradisi. Iran seringkali digambarkan sebagai negara tertutup, keras, otoriter, dan masyarakatnya yang kaku, serta dianggap sebagai wilayah tandus padang gurun yang tidak layak untuk ditinggali. Namun, gambaran ini ternyata hanya propaganda Barat yang mencoba mengucilkan Iran dari dunia luar. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sisi lain Iran yang sengaja ditutupi oleh media Barat, keramahan warganya yang begitu hangat, warisan budayanya yang memukau, serta kekayaan kulinernya yang menggugah selera. Bersiaplah untuk melihat Iran dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, jauh dari stereotip yang selama ini kita dengar. Mari kita mulai perjalanan ini di Teheran, ibu kota Iran yang ramai, dinamis, dan penuh kehidupan. Sebagai kota terbesar di Iran, Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta jiwa, menjadikannya salah satu metropolis terpadat di Asia Barat. Kota ini terletak di kaki pegunungan Alborz, yang memberikan pemandangan indah dengan gedung-gedung apartemen yang membentang hingga ke lereng gunung. Meskipun terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan hiruk-pikuk, Teheran menawarkan cara-cara unik untuk menjelajahinya. Berjalan di tengah kota Teheran, kita bisa merasakan suasana yang sangat aman dan nyaman. Tidak ada preman, tidak ada pungli, dan bahkan tidak ada catcalling kepada wanita. Bagi traveler wanita maupun pria, Teheran adalah tempat yang aman untuk dijelajahi. Copet atau jambret. Di sini, mereka sepertinya tidak berani beraksi di tengah kota. Hukum syariat yang diterapkan dengan ketat membuat keamanan kota ini begitu terjaga. Banyak traveler yang awalnya ragu atau bahkan takut mengunjungi Iran karena bayangan buruk yang dibentuk oleh pemberitaan media Barat. Namun, ketika mereka tiba di sini, semua ketakutan itu langsung sirna. Iran ternyata jauh dari kesan menakutkan yang sering digambarkan. Orang Iran dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Cukup dengan tersenyum dan menunjukkan ketertarikan pada budaya mereka, kita akan disambut dengan hangat. Mereka seringkali mengajak kita untuk minum teh, berbagi cerita, atau bahkan mengundang kita ke rumah mereka untuk mencicipi hidangan tradisional seperti abgusht atau celo kabab. Keramahan ini bukan hanya sekadar basa-basi, melainkan bagian dari budaya tarof, sebuah tradisi Persia yang menekankan kesopanan, penghormatan, dan kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, saat kita mencoba membayar sesuatu di warung makan, mereka mungkin akan menolak dengan berkata, "Anda adalah tamu kami." Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap budaya mereka. Selain dengan berjalan, kita juga bisa berkeliling Teheran dengan menggunakan ojek, yang dikenal dengan bahasa lokal sebagai motor taksi. Taksi ini tidak hanya murah, tetapi juga bisa membawa kita melintasi kemacetan dengan cepat.
Namun, perlu diingat bahwa pengemudinya terkadang mengabaikan aturan lalu lintas, menambah sensasi petualangan di jalanan Teheran. Bagi yang lebih suka transportasi umum, Metro Teheran adalah pilihan yang sangat baik. Sistem metro ini terhubung dengan baik, modern, dan mampu mengangkut lebih dari 1 juta penumpang setiap hari. Fasilitasnya tidak kalah dengan kota-kota besar di dunia, dengan kereta yang bersih, tepat waktu, dan dilengkapi dengan pendingin udara. Selain itu, Teheran adalah kota yang penuh kontras. Di satu sisi, kita akan melihat gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern. Sementara di sisi lain, kita bisa menemukan pasar tradisional seperti Bazar Tajrish yang penuh dengan rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kehidupan lokal yang autentik. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan seni, dengan museum-museum seperti Museum Nasional Iran yang menyimpan artefak sejarah berusia ribuan tahun, serta galeri-galeri seni kontemporer yang menampilkan karya-karya inovatif. Ketika berada di Iran, kita akan segera menyadari bahwa ini adalah negara yang muda dan penuh semangat. Lebih dari setengah penduduknya berusia di bawah 30 tahun, menjadikan Iran sebagai salah satu negara dengan populasi termuda di dunia. Generasi muda ini membawa energi yang dinamis, mulai dari anak-anak muda yang berkumpul di kafe-kafe modern di Teheran, hingga mahasiswa yang aktif berdiskusi di universitas-universitas ternama seperti Universitas Teheran. Mereka adalah wajah masa depan Iran yang meskipun hidup di tengah tantangan politik dan ekonomi, tetap optimis dan penuh harapan. Meskipun Iran adalah negara yang multi-etnis, dengan kelompok-kelompok seperti Kurdi, Azeri, dan Arab yang hidup berdampingan, mayoritas penduduknya adalah orang Persia yang berbicara bahasa Farsi. Bahasa ini, meskipun menggunakan huruf Arab, tapi memiliki struktur dan kosakata yang unik, mencerminkan identitas budaya Persia yang kaya. Salah satu hal yang paling mencolok dari kehidupan di Iran adalah betapa berorientasinya mereka pada keluarga. Bagi orang Iran, keluarga adalah pusat dari segala hal. Pada akhir pekan, kita akan melihat banyak keluarga menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat seperti Darban, daerah pegunungan di pinggiran Teheran yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Namun, kehidupan di Iran tidak lepas dari isu-isu sosial yang kompleks, terutama terkait hijab. Media sering menggambarkan bahwa setiap wanita Iran selalu mengenakan hijab, tetapi kenyataannya jauh lebih beragam. Meskipun banyak wanita yang memakai hijab, cara mereka mengenakannya sangat bervariasi. Beberapa mengenakannya dengan ketat atau hanya melingkarkannya di leher seperti syal, sementara yang lain memadukannya dengan gaya modern, seperti menggunakan warna-warna cerah atau aksesori yang stylish. Dalam interaksi kita dengan wanita lokal, kita akan mendengar slogan Zan, Zendegi, Azadi yang berarti wanita, kehidupan, kebebasan. Slogan ini mencerminkan keinginan banyak wanita Iran untuk memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup mereka, meskipun dalam batasan yang ada. Iran adalah negara dengan sejarah yang kaya dan warisan budaya yang memukau. Salah satu buktinya adalah Istana Golestan di Teheran, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi simbol kejayaan masa lalu Iran. Istana ini menampilkan arsitektur megah yang memadukan elemen-elemen Persia kuno dengan sentuhan modern dari pengaruh Barat. Setiap detailnya, mulai dari ukiran rumit hingga kaca mozaik yang berkilauan, bercerita tentang keindahan seni dan keahlian tangan para pengrajin Iran. Istana Golestan bukan hanya bangunan bersejarah, melainkan juga saksi bisu dari dinasti-dinasti yang pernah berkuasa dan meninggalkan jejak mereka dalam setiap sudut kota Teheran. Selain warisan arsitekturnya, Iran juga menawarkan kekayaan kuliner yang luar biasa. Di jalanan ramai Teheran, kita akan menemukan camilan tradisional yang disebut lavashak, gulungan buah kering yang terbuat dari buah-buahan seperti delima, ceri asam, dan aprikot. Lavashak tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kreativitas masyarakat Iran dalam mengolah hasil alam menjadi camilan yang sehat dan penuh rasa. Ini hanyalah contoh kecil dari kekayaan kuliner Iran,
yang seringkali diabaikan dalam narasi media. Masakan Iran adalah salah satu yang paling lezat di dunia, dan di Teheran kita akan mencoba abgusht atau dizi, hidangan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Iran selama ribuan tahun. Abgusht terbuat dari daging domba, kacang-kacangan dan sayuran yang dimasak perlahan hingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Makanan ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh dengan nilai sejarah. Dahulu, abgusht adalah makanan para petani dan pengembara yang membutuhkan energi untuk bertahan dalam perjalanan panjang atau musim dingin yang keras. Cara menyantapnya pun unik. Daging dan sayuran dihaluskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan kuahnya, menciptakan pengalaman makan yang autentik dan memuaskan. Perjalanan kita lanjutkan ke Isfahan, kota yang dijuluki Nesf-e-Jahan atau separuh dunia, karena keindahan dan kemegahannya yang seolah-olah mewakili separuh keindahan dunia. Isfahan adalah mahkota dari warisan budaya Persia, dan di sini kita akan disambut oleh pemandangan yang memukau. Salah satu ikon utama Isfahan adalah Maidan Naqsh-e-Jahan, salah satu alun-alun terbesar di dunia yang dibangun pada era kejayaan dinasti Safawiyah. Alun-alun ini dikelilingi oleh arsitektur megah, mulai dari Masjid Shah dengan kubah biru lapis lazuli yang memesona, hingga Istana Ali Kapu yang menawarkan pemandangan spektakuler dari balkonnya. Setiap bangunan di sekitar alun-alun ini bercerita tentang kejayaan masa lalu Iran, di mana seni, budaya, dan perdagangan berkembang pesat. Tidak jauh dari Maidan Naqsh-e-Jahan, kita akan menemukan Bazar Agung Isfahan, sebuah labirin pasar tradisional yang telah beroperasi sejak abad ke-17. Di sini, kita bisa menemukan segala sesuatu mulai dari karpet buatan tangan yang terkenal dengan motifnya yang rumit, hingga rempah-rempah yang memenuhi udara dengan aroma khasnya. Bazar ini bukan hanya tempat berbelanja, melainkan juga pusat kehidupan sosial dan budaya. Kita bisa melihat para pengrajin bekerja dengan cermat, menenun karpet atau membuat kerajinan perak, sambil mendengar tawar-menawar yang ramai antara penjual dan pembeli. Di Isfahan, kita bisa mencicipi biryani Isfahan, hidangan khas yang berbeda dari biryani India. Proses pembuatannya rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Daging domba yang digunakan dihaluskan hingga lembut, kemudian dicampur dengan rempah-rempah khas Iran seperti saffron, kayu manis, dan mint. Campuran ini kemudian disajikan di atas sangak, roti tradisional Iran yang dipanggang di atas batu panas. Rasanya sangat otentik dengan cita rasa daging yang mendominasi dipadukan dengan aroma rempah yang menggugah selera. Biryani Isfahan bukan sekadar makanan, melainkan sebuah warisan kuliner yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, yang paling berkesan dari perjalanan kita di Iran bukan hanya makanannya, melainkan keramahan warganya yang luar biasa. Di Isfahan, kita akan mengalami momen-momen mengharukan ketika orang-orang lokal menolak menerima uang saat kita mencoba membayar makanan atau layanan. Mereka akan tersenyum dan berkata, "Anda adalah tamu kami," sambil menolak pembayaran dengan sopan. Ini bukanlah pengalaman yang jarang terjadi di Iran. Banyak traveler dari berbagai belahan dunia menceritakan hal serupa, di mana mereka diperlakukan seperti keluarga oleh penduduk lokal. Perjalanan kita tidak berhenti di situ. Kita akan melanjutkan ke Yazd, kota gurun yang memesona dengan arsitektur tradisionalnya yang unik dan penuh sejarah. Yazd adalah salah satu kota tertua di dunia dengan usia lebih dari 5.000 tahun dan dikenal sebagai pusat budaya Zoroaster, salah satu agama tertua di dunia. Di sini, kita akan melihat Badgir, menara penangkap angin yang menjadi simbol kearifan lokal dalam menghadapi iklim gurun yang ekstrim. Badgir ini berfungsi sebagai sistem pendingin alami, menangkap angin sejuk dari gurun dan mengalirkannya ke dalam rumah-rumah bata lumpur, menciptakan suhu yang nyaman meski di tengah terik matahari. Yazd juga adalah kota dengan warisan agama yang kaya. Di sini, kita bisa mengunjungi kuil api Zoroaster, di mana api suci telah menyala tanpa padam selama ribuan tahun.
Kuil ini adalah bukti nyata dari sejarah panjang Zoroastrianisme, agama yang pernah menjadi dominan di Persia sebelum kedatangan Islam. Selain itu, Yazd juga memiliki masjid-masjid megah seperti Masjid Jameh Yazd dengan menara-menara tingginya yang menjulang ke langit biru gurun. Sekarang kita kunjungi Desa Mahunik yang dikenal sebagai Desa Kurcaci. Hal pertama yang akan menarik perhatian adalah rumah-rumahnya yang kecil dengan pintu setinggi 1,5 meter dan atap yang hampir menyentuh kepala kita. Rumah-rumah ini terbuat dari lumpur dan batu, dirancang untuk melindungi penduduk dari cuaca ekstrem gurun. Beberapa rumah bahkan memiliki lorong sempit yang menghubungkan satu keluarga dengan keluarga lainnya, menciptakan komunitas yang erat dan saling mendukung. Desa ini dulunya dihuni oleh orang-orang dengan tinggi badan yang jauh lebih pendek daripada rata-rata manusia modern. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa penduduk Mahunik pada abad ke-19 memiliki tinggi hanya sekitar 1 meter, bahkan ada yang hanya 50 cm. Hal ini diduga disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Malnutrisi adalah penyebab utama dari fenomena ini. Mahunik terletak di daerah yang sangat terpencil, dengan tanah yang sulit untuk bercocok tanam. Penduduk desa hanya mengandalkan tanaman seperti gandum, jelai, dan buah jujube, sejenis kurma kecil, sebagai sumber makanan utama. Welcome to Iran, Baluchistan. Perjalanan kita akhiri di Baluchistan yang merupakan puncak dari keramahan Iran. Wilayah ini berada di perbatasan yang jarang dikunjungi turis dan merupakan rumah bagi suku Baluchi. Kelompok etnis yang dikenal dengan tradisi kesukuan yang kuat dan keramahan yang tak tertandingi. Di sini, kita akan mengalami pengalaman yang benar-benar autentik, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Salah satu momen paling berkesan di Baluchistan adalah ketika suku Baluchi menyambut tamu dengan menyembelih domba utuh sebagai bentuk penghormatan. Ini bukan sekadar ritual, melainkan simbol persaudaraan dan penghargaan terhadap tamu yang datang dari jauh. Mereka percaya bahwa tamu adalah anugerah dari Tuhan, dan menjamu tamu dengan sepenuh hati adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Melalui perjalanan ini, kita telah melihat bahwa Iran adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keramahan, jauh dari gambaran negatif yang sering ditampilkan di media. Dari arsitektur megah di Isfahan, kearifan lokal di Yazd, hingga keramahan tulus suku Baluchi di Balukistan, Iran menawarkan pengalaman yang menakjubkan dan tak terlupakan. Jika Anda seorang traveler, jangan ragu untuk berkunjung ke Iran dan melihat sendiri sisi-sisi indahnya yang jarang diketahui banyak orang. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.